kakak-kakaknya itu tipikal orang yang sangat penyayang sama dia. Jadi di situ aku juga bisa ngelihat sosok yang bahwa Lini disayang sama keluarganya gitu. Jadi aku senang begitu dekat sama keluarga, dan begitu pun aku dekat sama adik-adik gitu. Jadi ketika aku coba untuk buat Lini untuk berbaur di keluarga aku tuh tidak perlu waktu banyak, karena satu sifat gitu kita tuh gitu. Itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita namanya dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri ya menjadi istri. Siap nih kayaknya. Enggak, sebenarnya kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja, itu maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat. Aku juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi ya diterima aja. Bro, empat mata. Ya, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan, ya biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Ya yang namanya itu kan harus masa sih harus serius terus kan. Entahkah itu bahasa bercanda atau apa, ya kita juga menanggapi karena juga baru ya. Jadi mau dibilang seperti apa kan nanti biar nggak salah ya. Jadi menilai orang itu kan nggak boleh ya kan. Kalau kedekatan ini sama Iki, kan gimana ya? Apalagi sudah ada di YouTube, di mana gitu ya. Yang namanya orang tua sih tetap mensupport ya terkait dengan itu. Ya bagaimanapun juga kegiatan anak itu yang penting positif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi soal ini, yang namanya pernikahan itu kan adalah satu hal yang berkaitan dengan agama, ya. Bukan berkaitan dengan apapun, tapi kaitannya dengan agama. Maka Islam mengajarkan kepada kita tentang hukum pernikahan. Maka dalam Islam sudah jelas sekali dinyatakan bahwa laki-laki muslim harus menikah dengan wanita muslim atau sebaliknya. Apabila itu terjadi yang bukan sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka pernikahan itu batal dalam Islam. Ya agama menjamin itu. Tidak ada di negeri kita, di negeri Indonesia mengadakan pernikahan beda agama, tidak ada. Jadi agama Islam melarang, negara pun melarang. Berarti kalau dilakukan ini berarti menyimpang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya, Pak Febian, tentunya saya tidak menyalahkan percintaan seseorang. Orang bebas mencintai siapapun, gitu. Tapi tetap kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang memiliki kerangka hubungan agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Rizky adalah beragama Muslim, tentunya ada kerangka Muslim yang harus diinikan. Ya. Maka hubungannya adalah bagaimana kita mencintai sesuatu tidak melampaui cinta kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak kita mencintai sesuatu semaunya kita, gitu. Maka kita ini sebagai manusia diatur dalam hidup kita ini terhadap agama, ya. Yang merupakan agama ini apa? Kalau bangsa Sanskerta itu kan agama, tidak agama kacau, tidak kacau. Jadi Islam atau agama siapapun yang mengatur hidup kita agar tidak kacau terhadap hidup kita. Allah berfirman dalam surah Al-Quran, surat Al-Asr, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang ini rugi, kata Allah. Ya, semua orang dalam keadaan kondisi rugi kecuali orang beriman kepada Allah dan beramal soleh.
dan mengajak orang untuk berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat kesabaran. Jadi Mas Febi ya tentunya saya tidak menyalahkan cintanya Mas Febi kepada calon istri, tapi tentunya cinta Mas Febi kepada calon istri tidak boleh mengalahkan cinta Mas Febi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus kembali kepada kodrat kita sebagai, ya Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, maka yang kita pegang adalah peraturan kita sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh menikahi wanita yang bukan muslim kecuali calon istri kita bisa diajak satu agama dengan kita, atau bukan sebaliknya. Nauzubillah, subhanallah, kita pindah ke agama karena pernikahan. Nauzubillah min dzalik. Seperti yang saya bilang, akan ditinggalkan kita. Untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inga Nugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua gitu. Karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan. Kita di rumah kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, karena dengan segala sesuatu yang sudah dikatakan di luar sana gitu ya, di sosial media. Tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang, dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah. Masa belum cerai udah saling pisah. Di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah, karena kalau saya keluar rumah nanti disangka wah Ari ayah yang tidak baik, yang tidak mempedulikan istri dan anak-anak, belum cerai aja udah kabur-kabur gitu. Saya juga nggak mau gitu. Karena nanti ya di persidangan juga pasti saksinya ya ART, sopir, orang tua kan, untuk menjelaskan keadaan rumah tangga mereka. Tidak mungkin saksi yang orang yang tidak tahu masalah rumah tangga mereka. Ya, nah, kita lihat saja, mudah-mudahan, saya berharap cepat selesainya baik-baik, karena anak-anak juga ada, biar mereka membesarkan anak-anak ya dengan baik, walaupun pada akhirnya anak-anak tahu peristiwa perpisahan orang tuanya. Kalau saya sih yang baiknya bagaimana. Oh, itu saya sudah tanya, saya sudah klarifikasi. Setelah dari Pak Hari bilang ada pihak ketiga, saya sudah tanya ibunya. Yang Pak Ari pahami, orang ketiga itu begini, ibunya itu kan punya tempat senam fitness. Dia memang olahraga. Karena instrukturnya yang itu, maka di pikirannya mungkin yang itu. Kita ikutin saja perkembangannya. Mungkin spekulasi-spekulasi yang bersifat tidak berdasarkan fakta atau bersifat asumsi itu coba diredam dulu, karena bagaimanapun juga hal itu akan merugikan terutama anak-anak. Ya mereka juga kan anak-anak yang
tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, ya artinya mereka juga kita sedikit banyak mereka mengkonsumsi hal-hal tersebut. Jadi ya demi kebaikan bersama, demi kebaikan Ari dan Inge dan juga yang utama anak-anak, ya kami mohon untuk coba untuk kita ikutin aja perkembangan persidangannya. Dari dalam hati yang paling dalamnya dia kecewa, dia sangat kecewa dengan adanya fakta. Ya oleh karena itu ya sempat beberapa kali, Inge juga tahu, sempat beberapa kali di antara mereka juga akan untuk membahas itu, tetap melanjutkan lagi, tapi akhirnya kan hal itu tetap terjadi hingga sampai saat ini. Dia memutuskan untuk melakukan gugatan dengan latar belakang kesepakatan tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapannya, ya saya yakin dengan perkawinan 17 tahun klien kami kecewa dengan buatan tergugat tersebut. Hey love, you got your heart on your sleeve, but your shirt on your back a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Ya pinter. Dia bener banget say. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah salah satu momen paling bahagia ya aku tuh waktu di surprisein aja, aku kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh nggak ada bayinya gitu, maksudnya bukan nggak ada apa, pas tes pack tuh nggak garis 2 gitu loh, nggak garis 2, masih samar-samar. Oh enggak lah, jadi si Aurel itu malah minum buat penahan apa ya, penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku kagetnya nggak percaya gitu, ini beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kagetnya merindingnya minta ampun, karena di Ka'bah kan mintanya Aurel mintanya anak cowok gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy, kalau punya Aminah ada 2 ya lebih happy gitu ya. Nggak nyangka banget, karena udah ngetes pack mulu gitu ya, tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa ya. Hampir 4 bulan, tepatnya lebih tahunya dokter aku lupa ya, pokoknya hampir dikit lagi nih 4 bulan. Oh enggak program, ini natural. Nanti kebobolan. Ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar, karena kan pengennya dari dulu tuh kalau nanti terakhir pengennya tuh punya anak kembar gitu. Tapi ini nggak program, nggak apa ya, memang kebobolan tapi mencetakku lah jadinya. Iya, jadi setelah aku tahu dia hamil, sekarang dia lebih banyaknya di rumah ya, lebih banyaknya tiduran. Ini sekarang juga dia kan bundanya baru pulang, ketemu bundanya, main-main di sana. Emang sekarang lebih banyak goler-goler sih. Jadi dia kalau kerja juga yang sejam-sejaman, sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya, udah moodnya akhir-akhir itu dia lebih suka nge-live di rumah. Gak mau dia syuting keluar atau apa, gak mau. Kecuali ya kita nemenin Aminah misalnya ke dokter, apa nemenin. Ya akhir-akhir dia malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu ya. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai 4 bulan gitu. Reaksinya semua kasih selamat, semuanya senang. Dan apa ya, alhamdulillah kemarin juga semuanya udah ini sih, udah banyak dibocorin duluan lah gitu sebelum. Emang Mimi, Bunda, Pipi semuanya tuh udah tahu duluan sebelum kita umumin gitu. Jadi cuma kemarin kita bilang jangan ngomong dulu ya, diem-diem dulu ya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya doakan yang terbaik. Kalau satu doang kan susah gitu kan, kakek neneknya banyak. Ya minimal kita 3-4 oke lah, biar bisa ganti-gantian kan. Jadi kalau Sabtu Minggu ini ada yang di sana, di sini. Dan memang senang gitu punya anak gitu, aku senang dan Aurel juga senang gitu. Waduh, kayaknya aku nggak sekuat itu ya.
Karena ternyata waktu aku aminahnya, aku spend time-nya harus banyak gitu ya. Karena dia tuh selalu ngomong papa gitu ya. Aku takut juga kalau banyak, nanti kasih sayangnya gak semuanya gitu ya. Senang, aku ditanya senang, tapi kan aku balik ke Aurelnya juga. Intinya kalau ada lahiran, aku tuh selalu tanya istri gitu. Karena yang mengandung tuh perempuan. Kalau perempuannya semangat, senang, kayak sekarang memang dia yang pengen hamil gitu ya udah. Tapi kalau dia yang misalnya, oke, sayang nih kayaknya aku yang ini terakhir, ya udah aku juga terakhir aja gitu, nggak harus gimana karena kan yang kita harus hargai itu perjuangan perempuannya. Karena kalau laki-laki yang kerja di luar segala macam, tapi kan yang hamil, yang melahirkan tuh cewek, yang akan berjuang di situ tuh cewek gitu. Jadi tetap aku akan menghargai perempuan harus melalui dianya gitu. Kecuali Aurelnya pengen anak banyak, ya aku kata ya aku iya aja gitu. Akan selalu tuh kan tergantung ibunya lah. Ada ibunya yang melahirkan, jadi aku akan senang sekali, bahagia sekali kalau ibunya sendiri yang mintanya maunya berapa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.